Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli ni'amillah kama an'amna bi ni'matid din wa huwa afdalul hidayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun kama qala Allah fi Qur'anil azim. A'udzu billahi samii'il alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atii'ullaha wa rasulahu la'allakum turhamun. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an. Alhamdulillah, tahdas nikmah, puja, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang telah memberikan berbagai nikmat, salah satunya dipanjangkan umur. Panjang umur itu nikmat, terutama dan bukan terutama yang umurnya dipakai ibadah itu. Jadi panjang umur yang menjadi nikmat itu ketika umurnya dipakai full ibadah, sehingga dia akan mendapatkan kebahagiaan, bukan hanya dunia, akhiratnya, bukan hanya akhirat, dunianya juga akan bahagia itu. Maka untunglah ketika kita dipanjangkan umur ya, sampai tahun baru. Orang lain tuh merayakan tahun baru itu dengan apa? Dengan petasan, trompet. Kita dengan ngaji, wah keren gitu kan. Insyaallah karim. Ya, itu umur. Ya mudah-mudahan ya, tahun kemarin apapun kesalahan kita mudah-mudahan dimaafkan oleh Allah. Dan mudah-mudahan tahun kedepannya kita lebih bahagia. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah segala urusan kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat ya. Nah, siapa sih gitu yang akan bahagia itu ya. Ini disebutkan as'adun nas, orang yang akan bahagia, orang yang termasuk orang yang bahagia itu, yang akan dibahagiakan oleh Allah. Yang pertama, man lahu qalbun alimun. Itu orang yang alim, hatinya yang alim. Bukan otaknya yang alim, tapi hatinya yang alim. Kan banyak orang yang otaknya ma'alim, bicaranya ma'alim. Ya. Pengetahuannya ma'alim tapi hatinya embung. Alim. Gitu. Yang hatinya yang alim itu ya bukan mulutnya, bukan pengetahuannya. Cirinya apa? Kalau orang yang sudah alim hatinya pasti lembut hatinya. Ketika lembut hatinya, perilakunya akan lembut gitu. Ya. Beda dengan kalau misalkan hanya lisannya, hanya otaknya yang banyak ilmunya, itu gersang. Ketika hatinya tidak lembut, ketika hatinya tidak alim. Maka ketika orang yang hatinya alim, maudhu'un kana, pasti dalam perilakunya itu alim, orang alim itu bijaksana, adil gitu. Dalam perilaku apapun adil gitu. Adil itu apa? Menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu adil. Contoh, misalkan kita sedang ngaji, ya fokus. Pikiran kita, hati kita, badan kita sedang ngaji, itu adil. Jangan badannya keur ngaji, pikiran keluar. Aduh, saya sudah janji nih, mau main. Pikirannya terus saja. Nah, itu berarti wujud kala Adam. Ayat tapi siganya wujud nahungkul lain. Ada tapi tidak ketinggalan itu ayat gitu. Jangan kayak kita sholat. Ketika sholat, orang yang alim hatinya itu akan
Jelas adil. Adil tuh pikirannya, kemudian ucapannya, perilakunya sama. Bukan ketika ucapannya baca Fatihah, pikirannya ingat dunia gitu, ingat main gitu, ngarancang gitu. Oh besok itu saya mau ke sini, setelah ini mau ini beres pas assalamualaikum tinggal beres tamat. Program schedule. Gitu. Nah, itu orang alima ketika dia mengucapkan misalkan Allahu Akbar, maka hatinya Allahu Akbar, pikirannya Allahu Akbar. Bukan hanya mulutnya yang menyebutkan Allahu Akbar. Ketika menyebutkan Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, kalau hatinya yang alim itu kebayang Alhamdulillahirabbil alamin, itu nikmat Allah itu yang diberikan itu kebayang semuanya gitu. Nah, itu yang akan bahagia itu yang hatinya yang alim, sanes alim. 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 Mata pakai ain. Alim. Bukan alim. Alim abdim alim. Alim bentennya alim dengan alim. Bina alim kok alim benten alim benten. Kalau dengan ain alim ya itu mengetahui tadi ya, mengetahui hatinya yang alim. Tapi di kitab bahasa Sunda mah alim teh bedanya alim pisan. Ya itu mah alim ya artinya alim embung itu mah. Ada lagi orang itu mah udah alim ya gitu. Tak alim di situ maknanya apa di Sunda? Soleh. Nges alim pisan saya itu mah gitu. Ya mungkinlah itu lebih dekat lah itunya. Saya itu alim pisannya, Masya Allah gitu. Mah pokoknya nama alim masa garupage. Alimnya. Yang kedua apa? Yang kedua wabadanun sabirun. Badannya sabar. Badan. Kamari sabar taya tilunya. Badannya sabar. Alim hatinya, dua badannya sabar. Yang ketiga wa qanaatun ay ridho bima fil yadi. Dan yang ketiganya yang akan bahagia itu orang yang paling akan mendapatkan bahagia itu qanaah. Qanaah atas apa? Bima fil yadi, atas apa yang ada di tangannya. Nah ini kalau kebalikan qanaah itu hirsun, kadedemes, rakus. Ya, orang Sunda kan sagerupa dipasak sampai kadedemes pasak. Singkongnya, daunnya, cangkang singkong, maka disebut kadedemes. Itu teh nyindiran orang teh nama orang ini kadedemes teuing tapi enak cenah. Itu dipasak semuanya dipasak. Nah, cirina memang manusia pada umumnya rakus, Penasaran sih intinya mah. Rakus. Ya ini aja Nabi Adam manusia pertama, oke lah, manusia pertama anggaplah itu manusia pertama. Ini bukan perdebatan apakah manusia pertama itu Adam atau bukan, ini mah pokoknya mah kita yakini aja lah Nabi Adam itu manusia pertama. Allah memberikan silakan Adam kulu washrobu, silakan kalian makan dan minum apa saja yang ada di surga. Tapi wala taqraba hadhihi syajarah, satu aja pohon ini ya, jangan dekat dengan pohon ini. Penasaran kenapa? Itu penasaran atau rakus itu. Tapi intinya digoda lah oleh setan gitu intinya banyak. Dan rakusnya itu apa sih gitu, penasaran. Sifat manusia itu penasaran gitu. Nah rakus, orang yang rakus mah coba aja. Apapun yang dia punya merasa terkurang. Makanya wajar ketika Nabi diperlihatkan ketika Isra Mi'raj bulan Rajab, bulan sekarang Nabi di Isra Mi'rajkan dan diperlihatkan gambaran orang yang rakus. Dia itu mengumpulkan kayu bakar banyak sekali. Kenapa? Karena namanya kayu bakarnya dia ingin banyak gitu.
kemudian diangkat nggak kuat. Karena nggak kuat, kena badannya. Ketindihan lah. Tertimpa lah dirinya. Dia kembalikan lagi, terus tambah lagi. Kemudian diangkat lagi, terkuat. Pokoknya yang tadi juga nggak kuat, ditambah lagi hampir semakin nggak kuat. Gula-gundai sampai beberapa kali. Itu Nabi kita itu sampai bertanya ke malaikat Jibril, ini teh gambaran apa? Kok tahu dia nggak kuat? Tapi kenapa? Padahal dia udah nggak kuat, tapi ditambah lagi, angkat lagi nggak kuat, tambah lagi, angkat lagi. Kata malaikat Jibril, itulah gambaran orang yang meminta rizki, kemudian dia belum bisa mensyukurinya, dia minta lagi. Belum juga disyukuri, minta lagi. Terus aja minta. Kenapa? Karena rakus. Padahal yang ada saja belum bisa disyukuri. Gitu. Nah, itulah orang-orang yang rakus. Kebalikan dari qanaah, ya. Qanaah itu dia merasa cukup apa yang ada di tangannya, yang dia peroleh gitulah. Yang dia peroleh cukuplah, merasa cukup gitu. Sehingga wajar ketika orang-orang yang qanaah, dia itu tenang hidupnya. Kenapa? Karena bersyukur terus. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Ya. Sekarang ada apa? Ada martabak hungkul, alhamdulillah ya Allah, syukur. Gitu. Ulah kieu martabak hungkul, martabak lagi. Cuman bala-balanya gitu. Kita tahu enggak qanaah. Bandro sekali-kali atuh jeung nu kieu wae gitu. Nah, maka wajar ketika Nabi menyebutkan tuba liman tarakad dunya qabla an tatrukahu. Bahagialah orang yang mampu meninggalkan kesenangan dunia sebelum dunia meninggalkannya. Bahagialah orang-orang yang sudah bisa meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkannya. So, meninggalkan ditinggalkan. Meninggalkan, ditinggalkan. Embung dua nana. Alim. Ditinggalkan itu sakit, lebih sakit daripada meninggalkan. Coba dunia itu ketika kita senang, hilang, dunia sakit. Ketika kita pakai untuk ibadah, tenang. Makanya kemarin bukan dunianya yang nggak boleh, tapi dipakai poya-poyanya. Tetapi seharusnya dunia itu dipakai fasilitas untuk dapat akhirat. Kenapa? Kemarin apa? Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah tempat bercocok tanamnya untuk akhirat gitu. Nah, kita benci terhadap dunia. Kenapa benci? Kan justru kita itu bercocok tanam itu ladang itu di dunia. Jadi kalau dunianya dipakai untuk bercocok tanam, untuk jadi ladang, itu kebahagiaan. Kebahagiaan itu gitu. Jadi bukan untuk kekayaan, untuk kesenangan, bukan. Itu. Kemudian bahagialah wabana qabrahu qabla ayyadkhulahu. Bahagialah orang-orang yang sudah membangun kuburan sebelum dia dimasukkan ke kuburannya. Membangun kuburan, membangun kuburan sebelum dia dimasukkan ke kubur. Alhamdulillah saya sudah pesan. Alhamdulillah saya sudah booking. Maksudnya itu bukan booking kuburannya, mempersiapkan dikubur apa? Artinya anis ya. Yang membuat betah di kuburan itu apa? Salah satunya di kuburan itu kata ulama itu kan gelap. Nah, itu gelap itu bisa diterangi dengan hal-hal yang bisa menerangi orang lain. Contoh, misalkan dengan dakwah, itu bisa menerangi di kuburan. Apalagi sholat di kegelapan malam, itu bisa menerangi kegelapan malam, maksudnya tahajud.
Itu tahajud, orang yang senang tahajud itu terang di kuburnya gitu. Oh ternyata sempit nih di kubur teh kan gitu. Maka apa yang bisa meluaskan kuburnya? Meluaskan orang lain. Contoh orang lain sempit, kita bantu kesempitannya gitu. Kesempitannya bantu kemana? Sekarang luaskanlah gitu. Ya kesulitannya dibantu oleh kita gitu. Punya hutang pangmayarkeun, itu luas, tenang orang lain tuh. Dan bagus ketika nolong itu semakin banyak yang ditolong semakin bagus. Ini contohnya, saya punya 1 juta, dikasih ke seorang, bahagia kan? Bahagia, seorang bahagia. Tapi kalau misalkan bagi 100.000 uang, ada berapa yang bahagia? Lebih banyak memberi bahagia ke orang lain, gitu. Bagi-bagi, gitu. Jadi bahagia, dan ketika bahagianya itu kan, maaf, setiap orang yang bahagia pasti dia, ya Allah, terima kasih, ya Allah mudah-mudahan si anu. Itu mendoakan. Kalau tadi hanya seorang mendoakannya, kesempatan dikabulnya hanya 1. Tapi kalau 10 orang mungkin kesempatan dikabul doanya 10 orang. Gitu. Maka banyak. Dan semakin bahagia orang yang diberikan oleh kita, semakin cepat dikabulnya oleh Allah. Makanya 100.000 bahagia mah. Dikasih 100.000. Bahagia. Kamu lah 1 juta ewang, wah semakin bahagia itu, semakin hebat. Bahagia. Gitu. Nah, dan yang selanjutnya yang ke-6, wa arda rabbahu qabla ayyalqahu. Dia sudah ridho kepada Allah apapun pemberian Allah sebelum dia ketemu dengan Allah. Itulah orang yang akan bahagia. Jadi dia ridho kepada apapun pemberian Allah, tidak pernah mengeluh, tidak pernah protes, tidak pernah nganaha-naha lah. Kenapa ya? Nggak pernah kenapa-kenapa. Dia ridho kepada pemberian dari Allah. Itulah orang yang akan bahagia. Tong suruh protes gak Gusti Allah mah. Udah protes kena gimana? Dan nggak akan berubah. Ya, dengan protes. Jangan protes. Menerima. Justru dengan menerima Allah ridho. Kalau ridho berarti bakal diubah oleh Allah sifat kita. Keadaan kita diubah oleh Allah. Tapi kebanyakan kan apapun kita kan tadi kadang-kadang kurang sabar ya. Kita sering mengeluh apapun. Kalau saya sih beberapa hari ke belakang itu panasnya luar biasa malam tuh ya. Panas sekali. Gimana? Aduh, ini panas gini ya. Itu mah bukan mengeluh, udah memang keadaan panas. Mungkin ini panas. Nah itu berarti dia marah, dia nggak suka kepada yang memberikan marah. Makanya salah satu, sekali saya itu kadang-kadang suka berpikir ya gitu. Sekarang misalkan ada seorang pendeta kemarin itu menyebutkan pendetanya, katanya agamanya gimana disebut benar. Di kitabnya saja, nama agamanya saja tidak ada. Maka bagaimana itu di-share bahagia gitu. Kata saya, kenapa harus bahagia ya? Gitu. Apa manfaatnya bahagia kita? Ketika misalkan pendeta menyebutkan bahwa itu teh nama agamanya saja tidak ada di kitabnya teh. Berarti salah agama ini kan gitu, kata dia. Kemudian kita bahagia. Apa yang membuat bahagia kita? Kan nggak ada sebetulnya manfaat untuk kita. Di-share gitu ke sana sini. Apaan sih gitu. Contohnya gini atuh. Yang tadinya orang itu pakai kerudung. Artis lah taruhlah. Kan yang kita tahu artis pakai kerudung tadinya, Bos. Sekarang dibuka lagi. Kita benci. Itu teh padahal tadinya tuh udah pakai kerudung. Dasar itu. Ini pasti dia waktu itu kan kerudungnya itu karena suaminya soleh. Sekarang mah suaminya kan jadi sumudon. Coba kita ngomongin orang itu apa manfaatnya? Kalau dia buka kerudung, apakah kita misalkan akan dihisab? Enggak. Atau gimana? Dakwahi oleh kita, manfaat itu mah. Ngomong di tukang manfaat mah.
Coba. Ini masuk Islam, hebat. Yang masuk non Muslim itu orang-orang yang gini, yang bahagialah kita. Kata saya, kenapa gitu ya? Kadang-kadang berpikir seperti itu ya. Ya, intinya semua orang akan dihisab seperti apa yang dia lakukan. Kalau kita benci seseorang misalkan karena pindah agamanya, berarti kita mendewakan atau mentuhankan agama, bukan mentuhankan Allah. Jadi suka benci kepada orang itu, enggak. Ya, oke lah. Kita intinya gini, jangan terlalu banyak komentar lah kepada orang lain. Kita hisab diri sendiri. Hisablah diri sendiri sebelum kita dihisab oleh Allah. Jangan menghisab orang lain. Gak usah lah, untuk apa menghisab orang lain, gak ada manfaatnya, gitu ya. Ya, ridho apa saja yang diberikan oleh Allah, diberikan. Justru kita seharusnya gini, alhamdulillah ya Allah, saya dijaga, keluarga saya dijaga, tidak sampai seperti itu. Mudah-mudahan saya dan keturunan jangan sampai murtad, jangan sampai keluar Islam. Itu yang keren. Bukan mengomentarinya, tapi menyikapi. Ya Allah, terima kasih. Mudah-mudahan saya tidak seperti itu. Keluarga, keturunan jangan seperti itu ya Allah. Mudah-mudahan progres terus kebaik gitu. Itu lebih baik daripada kita mencaci maki orang gitu ya. Kenapa? Karena akan binasa, kata Ibrahim An-Nakhai, orang-orang innama halaka. Siapa? Yaitu orang yang innama halaka man halaka qoblahum. Orang itu akan binasa seperti binasanya orang-orang sebelum kalian. Dulu apa kebinasaan orang-orang dulu? Satu, bipudulil kalam. Yang akan membinasakan itu yang tadi makan yang akan membuat bahagia ya. Nah, sekarang yang membinasakan, satu, bipudulil kalam. Loba ngomong, banyak bicara. Itu yang jelek, banyak bicara teh. Itu berarti Pak Ustadz tadi ngomong wae. Maksudnya bicara yang enggak manfaat. Tuluikeun, membicara yang tidak manfaat. Kalau ada yang manfaat bagus. Jadi banyak kalam gitu. Mala khaira fihi fid dini wad dunya. Ini bicaranya yaitu huwa mala khaira fihi fid dini wad dunya, yaitu bicaranya tidak ada manfaatnya untuk dunia atau untuk akhiratnya gitu. Jadi kalau ada manfaatnya mah bagus gitu. Ini mah untuk dunia yang tidak ada manfaat, untuk akhirat tidak ada manfaat. Bicara. Kalau gini misalkan, aduh, saya tuh punya ilmu nih, cara bisnis yang sukses itu seperti ini. Ngobrol, ngabalak-balak. Itu manfaat nggak? Manfaat. Untuk apa? Untuk dunia. Dunia bisa dipakai untuk majrah akhirat. Untuk ladang akhirat gitu. Jadi ini memang nggak ada manfaatnya itu. Yang ngaler ngidul lah ngobrolnya. Ngalor ngidul. Ngidul kaler kidul. Tapi sekarang mah bukan hanya kaler kidul saja ya. Kulon, wetan, negara. Temanya tuh kemana, kemana ingat gitu. Nah, dulu juga contohnya siapa? Bani Israel. Bani Israel, kata Nabi Musa, kamu sembelih sapi betina. Tanya, sapi betina yang gimana? Warnanya gimana? Usianya gimana? Tuluy nanya. Jungnya susah, binasa gitu. Ngaripuhkeun susah. Hampir-hampir tidak bisa menemukan kan? Gitu. Tapi kalau misalnya sapi betina, udah sapi betina mana we, gue mau mauin jobrede gitu kan udah. Makanya kalau misalkan dalam ibadah jangan terlalu banyak. Misalkan gini, alhamdulillah mudah-mudahan tahun depan itu dimudahkan rezekinya oleh Allah. Ulama-ulama itu sudah menguji beberapa dzikir aurad bahwa dzikir yang bagus ini supaya rezekinya hebat itu seperti ini gitu misalkan. Itu sudah diuji oleh para ulama misalkan, diuji. Nah, kita amalkan. Jangan protes gitu. Itu menang uji, diuji disebut mujarab ya, diuji teh. Jadi mujarab teh artinya apa? Telah teruji.
Tapi bahasa Sunda mah mujarab teh naon? Manjurnya. Tokcer lah. Maknyus lah. Tapi sebetulnya kalau dalam bahasa Arab kan mujarobat itu sudah diuji gitu mujarobat. Jadi kalau doanya sudah teruji, itu dulu teruji itu benar gitu bakal gitu. Salah satunya katanya yang membuat dimudahkan rezeki istighfar. Jelas kan dalam surah Nuh ya, itu banyak istighfar itu di salah satunya diluaskan rezeki istighfar. Maka oleh ulama diuji gimana caranya. Oh, istighfarnya ternyata kalau ujian-ujian diuji gitu biasanya ketika kita menginginkan sesuatu harus pas dosisnya teh. Itu kalau misalkan udah diuji nanti seperti itu jangan kurang jangan lebih. Baik lapatnya ataupun ukurannya. Gitu. Kalau dikir hanya dikir atau hanya doa biasa mah doa gitu nggak ada keinginan ya biasa itu. Gitu. Seperti dosis dokter aja kita misalkan ingin sembuh, kayaknya kalau dosisnya ditambah cepat sembuh nggak bisa. Atau dikurangi dosisnya nggak bisa. Nah, salah satunya adalah ulama wali para ulama menyebutkan istighfarnya astagfirullahaladzim. Hanya segitu. Kayaknya lebih hebat astagfirullahaladzim jangan gitu ya, kalau dari sana sudah astagfirullahaladzim udah, atau astagfirullah ada yang redaksinya hanya astagfirullah. Kalau dari sananya sudah seperti itu udah, karena kita ijazahnya seperti itu, karena sanadnya seperti itu, jangan diubah. Baca istighfar katanya astagfirullahaladzim 100 kali. Nah, kemudian ingin dipermudah juga yang kedua, bacalah sholawat 100 kali. Sholawatnya pendek, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dari sanahnya gitu teman ganggu gugat. Kayaknya pakai wasalim lebih bagus ya, Allahumma sholli wasalim, enggak bisa. Kalau dari sanahnya seperti itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Udah gitu. 100 kali itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kemudian baca wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. 11 kali. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. 11 kali itu. Baca ya Razzaqu. Setelah itu baca ya Razzaqu. Zat yang memberi rezeki. Ya Razzaqu, ya Razzaqu, ya Razzaqu 313. 313. 313. Apa itu? 212 itu. Oh, 212 itu. Orang Badar 31. Nah, biasanya ulama juga hitungannya biasa mengikuti itu, berkahnya perang Badar itu diikuti gitu, biasanya gitu. Nah, setelah ya Razzaqu 313 baca ya Fattahu 111. Ya Fattahu, dat yang membuka 111. Satu. Kemudian baca Allahumma kfini bihalalika an haramika wagnini bifadlika amman siwak. Itu kan kata Nabi juga, dimudahkan segala urusan, kemudian rezeki dimudahkan. Allahumma kfini bihalalika an haramika wagnini bifadlika amman siwak. Allahumma kfini, ya Allah engkaulah yang mencukupi, cukupkanlah aku ya Allah. Allahumma kfini bihalalika dengan rezekimu yang halal. An haramika jangan yang haram ya Allah gitu. Allahumma kfini bihalalika an haramika wagnini kayakanlah kami, ginakanlah kami bifadlika dengan fadlmu ya Allah. Aman suwak, jangan dikayakan oleh manusia, oleh jin, oleh setan, apalagi ya, olehmu aja ya Allah, cukup gitu. Baca 11 gitu. Kapan dibacanya? Setelah subuh dan setelah maghrib. Tapi ada syarat
dan ketentuan berlaku. Syaratnya dibacanya 40 hari. Satu. Iya, berturut-turut. Maghrib dan subuh. 40 hari. Dan setiap hari Senin dan Kamisnya harus saum. Apa lagi? Dan lagi. Dan setiap hari sedekah. Berapa saja atau apa saja yang disedekahkan. Yang penting kita mampu. Ya, apalagi setiap malamnya harus tahajud. 40 hari itu ketika amalan tuh. Dan banyak dannya. Syarat berikutnya tidak boleh ngomongin orang lain. Kemarin gimana? Jam 8. Ingat. Aman. Siapa yang bersih enggak 24 jam kemarin tidak ngomongin orang lain? Sedikit saya. Ari ngacung sieun disebut ria. Nah, 40 hari jangan ngomongin orang lain. Memang kalau ketika kita ada keinginan, ya pasti ada syarat dan ini udah ijazah hukum. Ini saya dapatnya dari Ang Nuh Gentur ya. Ang Nuh Gentur, Mama Abdul Haq Nuh. Tapi ada niatnya dulu. Niatnya gini. Nawaitul amala li fathir rizqil halali wal barokati fil hayati lillahi ta'ala. Niat saya mengamalkan pembuka rizki yang halal dan berkah dalam hidup ini karena Allah. Dan nawaitul amala li fathir rizqil halali wal barokati fil hayati lillahi ta'ala. Setiap membacanya. Sebelum mengamalkan. Ya, sebelum bacanya. Sama maghrib ya, gitu. Dalam hati juga nggak boleh ya, Pak kesel sebenarnya kan kesel sama Pak Yudi, tapi tidak mengucapkan dalam hati juga nggak boleh, harus bersih aja itu juga. Dalam hati mah nggak apa-apa, asal jangan diperilakukannya. Gitu. Kadang-kadang kita entah itu was-was atau apa ya, kadang-kadang ini kurang satu apa lebih satu gimana? Yakini, diyakinkan saja. Yang mana? Yang yakinnya mana, gitu. Diulangi lagi. Iya. Kalau tarekat seperti itu memang ketika ada persyaratan gugur itu balik lagi dari nol lagi. Gitu. Ya kita ini mah ada memang sholawat ayat Quran, sholawat dan doa Nabi hanya dikumpulkan oleh ulama seperti itu, mujarab seperti itu. Ini bukan hadis. Dan hadis mah satu-satu kan tadi istighfarnya, kemudian sholawatnya, kemudian itu hanya hitungan mah itu mah tarekat para ulama saja. Tuh enggak saya mah mau ya silakan aja, enggak jadi masalah. Saya mah mau 99 emang silakan. Hanya tarekat seperti itu. Nah, insyaallah dimudahkan oleh Allah gitu aja. Nah, di awal tahun tuh gitu. Niatkan bukan nanya ke dukun bagaimana rezeki saya tahun depan. Udah makin yang nanya ke dukun. Zodiak gitu. Janganlah gitu. Nah, salah satunya seperti itu, misalkan supaya apa? Karena kenapa para ulama, ini salah satu ulama karismatik, pengikutnya banyak. Dia menganalisis Syekh Muhammad bin Muhammad At-Tijani. Itu dia meneliti kenapa orang-orang itu pada umumnya yang tidak mau ibadah dengan semangat, tidak mau ke masjid, pada umumnya itu karena fakir. Jadi pada umumnya karena fakir. Dulu penelitian beliau ya ketika tabi'in ya.
setelah tabi'in, derajat tabi'in, ternyata ditanya semuanya itu pada umumnya itu karena fakir. Karena fakir dia tidak betah di masjid. Tapi orang-orang yang kaya, orang-orang yang udah banyak uangnya, kemudian pokoknya semuanya sudah cukup, itu tenang ibadahnya. Katanya gitu. Makanya dia mohon kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan murid saya, kata dia, di rezekinya dimudahkan olehmu ya Allah. Gitu. Tarekatnya ini. Gitu. Tapi di Al-Quran bahasanya sifat umumnya manusia itu kan ketika sempit, Iya. kepada Allah, Iya. diberi kelapangan. Iya. Justru itu ya. Padahal Allah menyebutkannya apa? Fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah kamu kepadaku, maka ketika kamu susah, aku akan ingatmu. Berarti suruhan di situ ingatnya kapan? Hah? Ketika senang. Maka ketika senang, ketika kita susah, ditolong oleh Allah kan gitu. Tapi kita kan biasanya dekatnya itu ke Allah itu ketika salah konsepnya. Ya kalau kita ketika senang berarti kan syukur ke Allah itu maksudnya. Berzikirnya itu ingatnya syukur ke Allah. Ketika kita susah Allah akan nolong, akan ingat kita. Maka digabungkan kan fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Kan disatukan ke sana. Dan syukurlah jangan kufur kan gitu. Ya, zikir itu bagusnya yang bagus itu ketika senang. Ngedoa itu yang sungguh-sungguh ketika senang. Tapi kita dibaliknya. Ketika sungguh-sungguh itu ketika susah. Ketika susah kita bikin proposal. Ya lila kan? Ketika senang bikin proposal, pas susah langsung di ACC gitu. Harusnya gitu. Ya, dibalik ya. Ya intinya gini, intinya ketika senang, tadi kata Pak Dedi suka lupa, makanya diingatkan oleh Allah. Ketika susah mata diingatkan, udah pasti ingatnya gitu, pasti. Nah kebanyakan maka ya korun kan, ketika susah, bagur, saya labah gitu. Ketika susah, bagur, kasih aja diangkat oleh Allah, lupa. Nah itu, memang kebanyakan pada umumnya seperti itu. Makanya ketika Allah itu tahu kan kita, Allah itu tahu kepada kita. Kita itu kan akan seperti apa kalau Allah beri ini teh misalkan. Misal ada seseorang doa iya. Semuanya doa diamalkan itu kata ulama mujarab dan seterusnya diamalkan, tapi tetap sesat. Kenapa ya Allah? Itu tersayangnya Allah. Kenapa? Karena kalau diijabah oleh Allah, mungkin saja dia seperti Sailabah, Musalamah, Sa'labah, atau Korun yang kita paham, yang Sa'labah. Sa'labah zaman Nabi kita, Korun zaman Nabi Musa. Tapi terkenal karena Korun ya. Padahal karakternya sama dengan Sa'labah. Korun. Korun itu saking terkenalnya kita dapat harta di tanah, harta korun, harta karun. Kalau kita kan nggak mau susah kan, korun jadi karun, harta karun. Ya, korobat, orang mah karabat kan, karabat itu bahasa Arab, korobat, dekat gitu. Sahabat jadi sahabat gitu, bahasa Arab itu. Akrabnya karib itu kan, akrab itu dekat, akrab karib itu. Nah, korun karun itu harta karun. Nemu apa harta karun, nukoret si korun gitu koretnya. Nah gitu ya. Jadi apa tadi teh naon cek pudulul kalam yang akan membinasakan itu banyak bicara. Yang kedua wapudulu to'am, banyak makan. Makan banyak gitu. Maka katanya kan ulama-ulama ahli tarekat, Nabi menyebutkan makan itu bagusnya kan 3 jari, kemudian ganjil 11, 21, 33. Udah cukup lah kata Nabi 33 suap.
Lebih 33 itu gembul. Gembul. Orang gembul itu naon bahasa Indonesia? Rebok. Oh, guru itu guru gembul. Ya. Gembul. Hah? To'am? Oh, kulu sami. To'am itu ta'am itu lebih ke makanannya, kalau kulu itu memakannya. Iya. Iya gitu. Beda yang kulu wasrobu sama aja sih sebetulnya. Hanya ketika biasanya ketika para ulama itu disebut dalam tafsir Muqarron, biasanya suka di apa sih karakter kulu dengan to'am itu apa sih bedanya gitu. Biasanya suka ditelitinya. Tapi intinya makan juga sih sebetulnya. Ya, kulu wasrobu silakannya. To'amnya. Hanya kalau to'am itu jarang dimakan tumu gitu. Makanlah jangan. Tapi kalau kulu misalkan at'imu to'am, memberikan makan makanan gitu. Itu biasanya lebih ke makanannya, Bu. Kalau kulu lebih ke perbuatannya biasanya gitu, lebih utamanya gitu. Banyak makan dah. Jadi jangan banyak makan gitu, terlalu banyak makan. Maka bagusnya gitu yang kalau yang banyak makan itu kan, kalau banyak makan, kalau terlalu banyak makan biasanya ngantuk. Udah ngantuk malas. Itu. Makanya binasati orang yang banyak makan kan geraknya juga susah. Orang yang agak gendut aja gitu susah. Atau misalkan belum gendut tapi susah gerak, gendut nanti. Nah yang selanjutnya yang akan membinasakan itu selain pudulu to'am adalah pudulul manam. Loba sare, banyak tidur. Itu banyak tidur. Lebar, waktu umur lebar. Sayang umur. Jauh-jauh. Banyak tidur itu kurang bagus ya. Makanya para ulama itu jarang. Gini aja, jangan ulama, ilmuwan sok ningali. Ilmuwan dunia yang terkenal, lah Sokrates atau apapun siapapun sok lihat, jarang tidurnya teh. Sehari teh hanya berapa jam gitu. Itu sukses gitu. Masya Allah karim. Jadi Syekh Nawawi saja, Syekh Nawawi Al-Bantani itu usianya 45 tahun, wafatnya tuh kitabnya, waduh, kitab tafsir ada. Kitab Munir teh kan, tafsir Munir teh Syekh Nawawi itu. Kitab ini Nasaiul Ibad, kitab Al-Azkar, banyak sekali kitab. Pada usianya 45 tahun coba. Makanya kalau diukur kata ulama dengan umurnya, dengan kitabnya terlalu banyak kitabnya katanya. Itu tuh karomah ya. Jadi nggak tahu gimana tuh. Jarang. Ya ini aja ketika dia makan saja, dia tuh sambil nulis. Sayang waktu katanya. Dengan makan kan sayang. Dan sambil nulis, Masya Allah. Itu waktunya efisien sekali. Jadi perilakunya efektif. Maka Imam Syafi'i usianya berapa? 45 ya kalau nggak salah. Kalau nggak salah 45 Imam Syafi'i juga. Tapi terkenalnya di seluruh dunia, bukan hanya waktu itu, sampai sekarang usianya. Jarang ya, ulama-ulama dulu itu jarang yang sampai usianya sampai kayak kita 70, 60 jarang. Tapi efektif ibadahnya, wah hebat. Kenapa? Telo bating sare. Tidurnya Nabi kan di ayatnya kan Al-Mujamil yang kemarin itu tahajudnya kan jam 2 jam 3 sudah tahajud, jam 2 jam 1 sudah tahajud. Kenapa? Karena kan qalilan, tidurnya itu sedikit ya, jadi hanya sedikit kurang atau lebihnya. Jadi jam 1 jam 2 kadang-kadang jam 3 paling. Iya, setelah Isya jarang 6 jaman lah gitu, sekitar segitu.
sebelum duhur. Disebut Qailulah. Jadi jam 11 atau setengah 12. Oh, Sebentar. Habis tahajud juga tidur Tidur lagi. 1 jam ya? Kadang-kadang ngalenyap, kadang-kadang hanya tiduran gitu. Iya, 30 menit Pak. Emang gitu. Tidak lama. Kalau sudah terbiasa mah ngalenyap. Lamun urang mah udah biasa banyak, liar Pak. Kalau sudah biasa segitu mah enggak. Ini maaf almarhum almarhumlah guru saya di pesantren tuh Mama Muslih. Itu tidurnya tuh setengah 12 sampai jam 12. Biasa gitu aja. Kita tahu. Makanya tamu-tamu tahu udah jam 11 atau udah setengah 12, jam 11 atau setengah 12 tidak ada yang bertamu. Udah tahu Qailulah namanya. Jadi tidurnya itu sebetulnya yang disunahkan itu sebelum duhur. Bukan setelah. Sebelumnya. Qailulah gitu. Namanya gitu. Sebelum dan setelah. Kalau teori kesehatan kan jam 11 itu katanya saat itu detoksian. Jadi mulainya jam 11 itu. Jadi kalau udah lewat dari jam 11 tidur katanya proses detoksi tubuh itu tidak berlangsung. Termasuk udara tahajud itu kan udara itu ada katup yang tidak terbuka kecuali lebih dari jam 12 ketika disujudkan. Itu untuk kesehatan otak, kesehatan badan tuh lebih dari jam 12. Jam 12 lebih ke sana gitu. Makanya orang-orang yang suka tahajud biasanya sehat. Asal bener aja tahajudnya, sujudnya. Jangan cepat-cepat gitu, nyantai aja gitu. Yang sesuai dengan syarat dan ketentuan berlaku pokoknya gitu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Kalau lihat Nabi kan tidurnya nggak sampai jam 11. Berarti benar. Waktu itu mati lampunya.